Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, jika teman-teman mempunyai kipas seperti ini ya, baik itu kipas jepit maupun kipas gantung yang modelnya seperti ini, itu dalemannya sama aja ya. Jadi untuk mesinnya itu baik itu jepit maupun gantung itu sama. Sebelumnya kita coba dulu ya. Kita coba untuk menancapkan steker dan tidak ada putaran sama sekali. Ini artinya kipas ini rusak ya, kipas ini rusak. Jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus cari tahu dulu apakah kabel steker ini terhubung dengan spool yang ada di dalam mesin kipas angin ini. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan multitester, atau kalau kita tidak punya multitester maka kita bisa menggunakan alat bantu yang lain. Saya kasih contoh, di sini saya mempunyai cas HP yang sudah tidak terpakai ya, dan depannya ini sudah putus untuk bagian depannya. Nah, di sini saya akan manfaatkan cas HP ini sebagai alat untuk mendeteksi apakah kabelnya ini bermasalah atau spoolnya putus gitu ya. Jadi di sini kita manfaatkan untuk cas HP itu biasanya kan 5 volt ya. Nah, untuk jenis ini kabelnya ada 4 ya. Ada 4. Kita cari positif dan negatifnya. Kita cari positif dan negatifnya. Yang paling enak ya yang 2 kabel itu. Yang 2 kabel sudah pasti min dan plus. Dan yang seperti ini ada 4 kabel. Dan untuk yang biru sama apa ini ya? Hijau. Hijau sama putih ini untuk data ya. Jadi yang kanan sama kiri ini untuk min plus, tapi kita tidak tahu ya mana yang min mana yang plus dari yang pinggir-pinggir ini ya, yang kiri dan kanan. Yang jelas untuk yang tengah kita tidak pakai ya. Oke, sekarang kita potong dulu. Nah, yang tengah kita tidak pakai, yang dipakai kiri dan kanan. Di sini ada warna merah muda dan warna abu-abu. Nah, oke, sekarang kita colokkan ke listrik ya, ke steker. Nah, sebelum kita colokkan, kita sambung dulu atau kita tambahkan dulu sebuah resistor. Di sini saya menggunakan resistor 1K ya. Teman-teman bisa pakai yang lain, misalkan 470 atau 560, 1K ya. Ini pakai 1K. Ya pokoknya nantinya bisa menyalakan sebuah LED lah gitu intinya. Jadi di sini saya hubungkan dulu untuk kabel yang merah. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita hubungkan dari resistor ke salah satu kaki LED. Nah, seperti ini kita gunakan LED ya. Nah, untuk LED bisa kita beli ya, murah, harganya kurang lebih Rp1.000. Kalau tidak mau beli, teman-teman bisa cari di bekas senter atau bekas apa ya, korek api, itu kan ada LED-nya, bisa kita manfaatkan juga. Nah, oke. Jadi di sini kita coba untuk menyalakan LED-nya dulu ya. Kita coba nyalakan LED-nya dulu. Nah, jadi kalau LED-nya misalkan tidak nyala ya, kita balik aja seperti ini ya. Nah, oke, kita coba dulu. Nah, ini nyala ya, langsung nyala, berarti ini sudah benar ya untuk min plusnya. Nah, kalau terbalik misalkan begini, ini tidak akan menyala ya, lampunya tidak menyala. Nah, kalau tidak menyala kita balik seperti ini. Kita balik posisinya. Nah, nyala ya. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, baru kita hubungkan untuk kaki LED-nya ke resistor. Ya, terserah sih, mau di kaki resistor ya yang kita hubungkan ke kaki LED, atau yang sini ya. Ini kemungkinan yang ini positif ya, yang merah muda, dan yang abu-abu ini mungkin negatif seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari LED-nya di sini kan ada yang lancip, ada yang tebal seperti itu kan. Nah, di dalamnya yang tebal ini biasanya memang negatif dan yang lancip itu positif. Seperti ini jalur positif, ini jalur negatif. Nah, kalau sudah kita bisa menyalakan seperti ini ya untuk LED,
ini bisa kita jadikan alat untuk mengecek kabel dari kipas angin ini apakah terhubung atau tidak, seperti itu. Nah, oke, kita coba dulu ya. Kita coba untuk mengecek kabelnya dulu. Satu kita hubungkan di sini, yang satu kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak ada nyala ya. Coba kita, nah, tekan saklar, ternyata tidak nyala untuk LED-nya ya. Oke. Nah, artinya sini tidak terhubung ya untuk kabelnya. Oke, selanjutnya kita coba cek untuk bagian ini, bagian belakang dari kipas angin. Nah, cukup kita lepas seperti ini aja, biasanya sudah lepas, atau kita bisa pakai obeng seperti ini. Nah ya, sudah terlepas. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk kabel ini ya, kabel yang dari steker menuju ke mesinnya, ke spoolnya. Kita cek apakah dia masih nempel. Nah, ini ya, ternyata dia tidak nempel alias putus. Oke, kita coba kelupas dulu untuk bagian kabelnya dan kita satukan kedua kabel ini, apakah dia masih terhubung. Oke, coba kita cek. Kita cek kembali ya, ini sudah disatukan. Nah, oke, sekarang berarti dari ini ya ke ujung kabel ini tidak ada masalah ya. Di saklar juga berarti tidak ada masalah. Nah, ini kan sudah ketemu ya bahwa kabel ini untuk yang ke spool putus. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu kita cari tahu apakah spoolnya ini masih bagus atau sudah putus ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita lepas dulu untuk bagian kipasnya ya, supaya lebih enak. Kita copotin dulu. Nah, oke. Ini biasanya kalau terjadi kabel terpelintir atau misalkan di sini cuma getar-getar saja. Nah, itu biasanya ya, biasanya itu masalahnya ada di sini. Nah, kalau ini, nah, kita putar seperti ini, putar ke kiri, ini biasanya melawan ya. Nah, seperti ini artinya untuk pir yang ada di sini itu biasanya normal ya. Cuman kita coba cek dulu ya untuk pirnya. Mungkin ada yang belum tahu kayak apa gitu kan pirnya. Nah, kita coba lepas dulu. Nah, jadi pirnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada pir ya. Nah, seperti ini ya pirnya. Ini biasanya biang dari masalah yang terjadi ya. Jadi pir ini biasanya kadang patah ya, kadang patah, kadang tidak berada di posisi yang semestinya. Jadi untuk pir ini ada dua ini ya, dua apa namanya, dua ujung, yang di depan ya, yang di depan ke samping seperti ini, dan yang di belakang ini lurus ya, lurus seperti ini. Nah, ini posisinya di dalam ini sudah ada itu ya. Nah, perhatikan di dalam ada lubang ya. Nah, di pinggir di sebelah ini ya, di sebelah sini ya, di dalam sini ada lubang itu kan. Nah, ini posisinya harus berada di lubang itu. Nah, jadi kita pasang kembali ya. Ini hanya mencontohkan saja, mungkin ada yang belum tahu untuk di dalamnya ini pirnya kayak apa gitu kan ya. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, tinggal dorong saja ke dalam. Nah, tinggal dorong aja ke dalam seperti ini. Nah, ya. Jadi ujung pirnya yang di dalam, nah, di sini ya. Tuh, kelihatan ya ini. Nah, ini. Ya.
kelihatannya. Nah, jadi ini ya untuk ujung pilnya yang di dalam, dan yang bagian luar ini kita masukkan ke sini. Nah, ini ada lubang ya di sini, bagian ini ada lubang di sini. Nah, ini ya, sini ada lubang kecil. Nah, yang ini untuk di bagian belakang ini kita paskan ke lubang, masukkan ke lubang di sini. Nah, ini ya. Nah, oke. Setelah itu kita paskan ya, kita paskan untuk lubang bautnya. Oke, kita paskan dulu untuk lubang bautnya. Nah, keper. Kita cek. Nah, seperti ini ya, jadi dia harus melawan. Nah, oke. Kita pasang kembali dulu murnya, bautnya. Oke, jadi banyak ya yang punya kipas angin seperti ini, sekali rusak udah nggak dipakai lagi. Nah, kalau nemu yang seperti itu, teman-teman bisa minta aja tuh ke yang punya tuh ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk dihidupkan kembali. Nah, oke, selanjutnya untuk kabel ini ya, kalau spoolnya gulungannya masih bagus, maka kita bisa menyambungnya kembali ya ke spool. Nah, kalau sudah putus gimana Mas? Nah, beda lagi ya, beda cerita. Jadi kalau masih bagus untuk spoolnya ya, dalam arti tidak putus, itu masih kita bisa gunakan kembali, cukup kita sambung untuk bagian solderannya. Nah, jadi ini sudah lepas. Nah, lalu kita lepas untuk penutup bagian ini ya, untuk penutup spoolnya di bagian belakang. Nah, kalau aku biasanya kalau udah ini dilepas, itu pas masang tidak dipakai kembali. Jadi kalau misalkan putus gitu, tinggal solder aja dari luar seperti itu, nggak harus buka tutup ini gitu. Itu kalau punya sendiri ya. Lalu sudah terlepas, kita angkat seperti ini tutupnya. Nah, di sini dari kabel yang putus tadi, putusnya di sini ya. Nah, putusnya di situ ya. Nah, ini. Nah, ini dua kabel yang menuju ke spool. Oke, jadi kita cari tahu dulu apakah spoolnya ini masih baik atau sudah putus. Ini ya. Lalu kita cek nih untuk bagian spoolnya masih bisa dipakai enggak nih dengan alat yang kita bikin tadi. Ini ya. Jadi kalau tidak punya avometer, teman-teman nggak usah bingung, bikin aja seperti ini ya. Oke, dari charger bekas. Nah, oke, kita hubungkan dulu salah satu kabel ke salah satu dari output casan ya, dan satunya lagi kita hubungkan. Nah, oke, jadi ini artinya untuk spoolnya kita masih bisa gunakan kembali ya. Jadi di sini masih terhubung ya, tidak putus. Oke. Nah, jadi itu fungsinya dari alat yang kita bikin ini. Nah, mungkin teman-teman yang nggak punya avometer bisa gunakan seperti ini ya. Silahkan dicoba. Oke, saya taruh sini dulu, dan karena ini masih terhubung ya, masih bisa menyala tadi LED-nya. Jadi ini kita gunakan kembali untuk spoolnya aman ya, spoolnya aman. Nah, terus gimana kalau misalkan spoolnya sudah mati gitu ya, nggak bisa digunakan kembali? Nah, teman-teman bisa cari kayak gini yang lain ya, itu sama aja, spoolnya sama aja ya, tinggal lepas dan pasangkan ke yang mati gitu. Jadi di sini saya ada contoh ya, sini ya, ini untuk spoolnya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini untuk spoolnya, kita cek ya, ini masih nyala ya.
artinya spoolnya masih bagus, spoolnya tidak putus ya. Dan ini bisa kita gunakan ke kipas jenis seperti ini ya, baik itu yang jepit maupun kipas angin yang gantung yang jenisnya sama seperti itu. Ini untuk spoolnya ini sama aja, sama semua seperti ini, sama ya, tinggal kita copot aja dan pasangkan ke yang rusak gitu aja ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap penyambungan. Nah, jadi ini akan kita solder ulang. Untuk kabel ya, karena kabel yang dipakai untuk kipas angin jenis ini itu sangat ini ya, sangat tipis sekali ya, sangat kecil. Jadi teman-teman bisa mengganti ini dengan kabel yang lebih besar gitu ya, baik itu bekas VCD atau bekas apalah, bisa digantikan untuk menggantikan kabel aslinya ini ya, kabel yang kecil. Nah oke ya, untuk yang ini saya langsung praktekkan aja untuk penyambungannya ya. Dan selanjutnya kita lepas dulu untuk bagian ini. Nah ini ya, untuk sambungannya ada di sini. Oke, kita lepas keduanya ya, dan kita nyalakan solder ya. Kita lepas dulu untuk solderannya. Selanjutnya kita solder ulang untuk kedua kabel spool ini dengan kabel yang dari kipas. Nah jadi yang dari kipas ini kita ulur dulu, kita tarik supaya agak panjang. Nah seperti ini, lalu kita masukkan nih ya, masukkan ke sini dari belakang, kita masukkan seperti ini, kita tarik ke depan. Nah ya, sebelum penyolderan diingat ya, ini dimasukkan dulu, dimasukkan ke lubang sini. Nah kadang kita lupa tuh, setelah disolder malah ininya di luar gitu kan. Ya, ini dimasukkan ke sini ya. Nah seperti ini. Nah lalu kita solder. Nah, oke. Nah saya posisikan seperti ini ya, supaya jelas. Nah ini paskan dulu ya untuk kabelnya, supaya nanti enak untuk penyolderannya. Nah kita bikin untuk kabelnya ini panjang pendek gitu ya, seperti ini ya, satu agak panjang, satu agak pendek. Nah supaya apa? Nah ketika penyolderan dia posisinya seperti ini ya. Oke. Nah ini sebaiknya kita masukkan ke sini aja ya. Oke. Nah supaya nanti bisa gini. Nah kita bisa posisikan seperti ini nanti ya. Kita kasih timah terlebih dahulu. Nah jadi di sini sudah ada timah, dan di sini juga kita tambah timah ya, supaya enak nantinya langsung nempel. Oke, sekarang kita solder. Iya. Yang satu lagi kita solder. Oke. Setelah itu kita bakar nih untuk
selongsong. Nah, oke, sip. Nah, kita posisikan seperti ini. Nah, oke, cukup mudah bukan? Nah, kita paskan untuk kabelnya supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, yes, aman. Jadi hasilnya seperti ini ya. Apakah ini sudah bisa? Nah, coba kita cek ya. Coba kita pegang aja nih. Kita pegang seperti ini. Kita colokkan. Ya, dia berputar ke sini ya. Karena apa? Karena harusnya dia itu berada di sini kan. Nah, ketika ditahan oleh pir, cik, nah dia akan berputar seperti ini. Hentakan pertama itu ke kiri biasanya memang, cik. Nah, ditahan oleh pir, kemudian dia larinya ke kanan seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang. Berarti kipas ini sudah bisa ya. Oke, kita pasang sekarang. Kita masukkan kabel seperti ini. Kita masukkan. Ya. Sudah masuk seperti ini. Kita baut dulu ya. Kita baut. Nah, jadi saya sudah bilang di awal ya, untuk saya sendiri memang ini biasanya saya tinggal ya. Jadi tidak saya pasang kembali ketika sudah melakukan perbaikan untuk punya sendiri ya, kalau punya sendiri. Nah, jadi fungsinya apa? Ini tidak dipakai lagi. Nah, fungsinya ketika terjadi putus lagi ya di bagian kabel, maka kita tidak perlu lagi untuk membongkar. Jadi cukup kita tarik aja kabelnya keluar dan bisa langsung solder dari luar seperti ini kan. Nah, jadi itu ya. Jadi ini kalau menurut aku ya. Jadi ini kan mudah rusak ya. Jadi ininya jangan dipakai lagi ya. Buang aja sudah. Jadi kalau kita terjadi masalah lagi, terpelintir lagi, putus lagi, nah kita bisa langsung solder di sini. Ya, kita bisa langsung solder tanpa membongkar. Nah, seperti itu intinya, melepas penutup bagian belakang. Nah, oke, jadi sudah terpasang seperti ini. Kita pasang lagi untuk bautnya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, kita tarik dulu bagian sini. Ya, cukup. Lalu kita pasang penutupnya. Nah, jadi sekarang kipas angin ini insya Allah sudah normal kembali dan bisa digunakan kembali. Kita cek ya. Oke ya, ya. Nah, dia berputar ke kanan ya, tidak berputar ke kiri. Jadi itu fungsinya pir ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, dia berputar ke kanan. Terdengar ya untuk suara anginnya, mantap. Jadi seperti itu ya. Kita coba matikan dulu, lalu kita nyalakan kembali. Nah, perhatikan anginnya ya. Oke ya, sebentar. Ini mumpung barusan tancapkan solder, sekarang panas, kita solder dulu. Nah, teman-teman jangan coba ini ya, apa, untuk mata soldernya disolderkan ke plastik karena akan cepat rusak ya. Untuk mata soldernya.
Nah kalau ini mah aman ya, bahannya beda ya, nantilah saya bongkar untuk mata solder. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.